komponen kalsium dari limestone-nya. Dan aluminium bisa jadi dari clay-nya. Fe di sini juga bisa dari clay-nya. Tapi kalau clay-nya tidak cukup mengandung Fe, maka mereka menambahkan pasir besi atau bahan-bahan sumber-sumber lain yang sifatnya bisa memperkaya Fe atau besi di dalam campuran semen. Nah, perhatikan bahwa 3 komponen utama ini bisa didapatkan dari selain lime, sementara ini komponen utama yang didapatkan dari limestone. Oke, limestone itu kalsium karbonat. Jadi CaCO3. Ada lagi berarti karbonnya di situ ya. Kalsium karbonat. Ada karbonnya di situ. Kemudian yang diambil apanya? Kalsiumnya saja. Ya. Nah, kemudian ini nanti saya jelaskan di slide yang lain. Ini adalah 4 mineral utama di dalam semen yang diperlukan. Ya, jadi ini harus terbentuk. Kalau salah satu tidak terbentuk, semennya nggak jadi. Jadi ini 1, 2, 3, 4 itu dikenal sebagai 4 komponen utama pada pembentukan semen. Ya, nah kemudian tinggal dipilih semennya mau yang semen tipe 1 sudah dijelaskan Pak Aman belum? Ada semen tipe 2, semen tipe 3, semen tipe 4, tipe 5. Nah, kesemuanya menghasilkan CSH. Apa itu CSH? Kalsium silicate hydrate. Apa itu? Bindernya tadi. Pengikatnya tadi. Dan kalau di sini disebut dalam bentuk gel, gel itu bukan dalam artian ya, bukan dalam artian jelly, bukan. Dia adalah pasta yang sangat keras, yang kalau dia tidak keras, beton performanya jelek. Ya, yang kalau dia rapuh, maka betonnya rapuh. Yang kalau dia kuat, maka betonnya kuat. Yang kalau dia awet, maka betonnya awet. Ya, karena lainnya sifatnya sebagai filler, sebagai pengisi, baik kerikil maupun pasirnya. Oke ya. Nah, ada produk sampingan lain selain CSH. Pada waktu semen bereaksi dengan air, CSH ini yang kita inginkan. Tapi ada produk lain di sini yang sifatnya dia soluble. Soluble itu apa? Bisa melarut, iya toh? Dan ini basa atau asam? Kan sudah ada kuliahnya tuh. Taunya basa dari mana? Dari OH. Basa yang kuat apa enggak ini? Kok tahu kuat dari mana? Dari alkali tanah. Alkali tanah. Kuat mana dengan alkali metal? Kan ada alkali metal, alkali logam, ada alkali tanah. Loh, ya, yang mana? Lebih kuat alkali metal, ya. Oke. Kalsium hydroxide ini dikenal sebagai Portlandite. Karena itu semen disebut semen Portland. Karena selain menghasilkan CSH, dia menghasilkan kalsium hydroxide yang dinamakan Portlandite. Ya. Dan Portlandite ini tidak mempunyai kemampuan mengikat. Dia bukan binder. Ya, dia bukan pengikat. Sampai sini jelas? Oke, jadi ada 2 produk ya, CSH dan kalsium hydroxide dan Portlandite. Oke, jelas ya? Semen hidrolik adalah suatu bahan pengikat yang mengeras loh. Iya, kalau nggak ngeras ya masa disebut semen. Bahan hidrolik kenapa? Karena dia direaksikan dengan air dulu supaya mengeras. Itu yang disebut dengan hidrolis. Jika bereaksi dengan air menghasilkan produk yang tahan air, bukan kedap air, tahan air. Artinya dia bukan kedap seperti metal, bukan plastik. Tetapi dia tahan air, artinya apa? Pori-porinya mungkin kecil. Ya. Bukan berarti dia kedap air, tahan air ya. Oke, contoh ada semen macam-macam nih, ada semen alumina, semen putih, semen Portland. Yang kita mau bikin adalah semen ITS dulu itu. Karena dibuat oleh mahasiswa ITS ya, ada semen ITS ya.
Tapi sempat berhenti nih, saya lagi mencari kalau ada mahasiswa yang cocok dan berani, maka akan saya lanjutkan lagi penelitiannya untuk membuat semen baru, bahannya dari lumpur Sidoarjo. Ya, oke. Oke. Ya, ini tantangan kalian ya. Silahkan. Yang IP-nya tinggi, ya, yang IP-nya tinggi, mau baca referensi, senang penelitian, mau lanjut master, ya kan? Nah, silahkan menerima tantangan ini untuk melakukan penelitian nanti kalau TA, ya. Oke. Batu kapur yang mengandung komponen CaO sudah jelas, lempung atau clay tadi ya, bahasa Indonesianya lempung atau tanah liat yang mengandung komponen SiO2, alumina dan ferat ya, dan besi. Oke, komponen utamanya itu ya. Oke, kita lihat, bukan rumit reaksinya, tetapi alurnya yang harus kita perhatikan. Lihat di sini ya, batu kapur itu kalsium karbonat, betul ya? Pada saat dibakar, maka yang terlepas adalah CO2. Yang kita terima padatannya adalah CaO. CO2 ini dilepaskan dalam bentuk apa? Gas. Berapa mol? Di sini 1 mol. Batu kapur CaCO3 1 mol. Ini juga 1 mol. Kalau dihitung termasuk ongkos-ongkos lainnya, kemudian pembakaran, dibakar dengan apa dan sebagainya, maka sebetulnya 1 ton semen setara dengan lepasnya 1 ton CO2. Gas sangat ringan ya. Ada yang bilang gas berat, hanya Superman yang bilang gas berat karena dia bisa melayang kan, kita nggak bisa kan. Nah, impossible kan ya. Tapi bukan berarti pesawat bilang gas itu berat gitu, enggak ya. Nah, artinya gas itu sangat ringan sehingga bisa kalian bayangkan ya, 1 ton semen itu sulit ya dibayangkan 1 ton. 1 bag aja. 1 bag semen 50 kilo. Ya, yang ikut lomba 50 kilo. Pada saat proses pembuatannya 50 kg CO2 itu lepas ke udara. 50 kg gas. Bisa dibayangkan 50 kg gas. Pernah bayangkan gas LPG kemudian dipadatkan? Ya kan? Ya kan? Yang pernah masak? Oke. 50 kg CO2 1 bag. Jadi seharusnya penggunaan semen itu nggak boleh banyak ya. Harusnya ya. Nah, oke. Jadi ayo kita semangat menghijaukan bumi. Tapi kita perhatikan dulu dalam hal ini proses pembentukan semen ya. Oke, CO2 dilepaskan di udara, maka dengan tambahan silika, alumina, oksida besi dan air, nah ini mungkin lempung dia mengandung air kan? Maka ada preheated. Dilepaskan dulu airnya, oke? Dikeringkan dulu airnya ya kan? Dan hasilnya adalah 4 mineral. Mineral yang pertama disebut trikalsium silikat C3S. Kenapa? Karena ada 3 kalsiumnya. Ini bukan karbon tetapi kalsium, tapi singkatannya adalah C3S. Sudah jelas C3S itu adalah mineral yang ada di semen. Namanya trikalsium silikat. Dan ini bukan sulfur, ini artinya singkatan saja silikat C3S. Kemudian mineral yang kedua adalah dikalsium silikat, karena di situ kalsiumnya ada 2, C2S. Kemudian trikalsium aluminat itu C3A, berarti dia mengikat aluminium di situ. Nah, kemudian Fe-nya, besinya diikat oleh apa? Tetrakalsium alumino. Nah, ferit di sini. Berarti di sini disebut C4AF ya. Jadi untuk membuat semen ada 1, 2, 3, 4 ini produk yang harus dihasilkan. Sampai sini cukup jelas? Kalau mau mendapatkan hard copy-nya nanti saya berikan ke ketua kelas. Siapa ketua kelas? Raise your hand. Oke. S. Belite. C2S. Selite. Aluminate atau selite atau ferrite. Ya. Kalau kalian mau bikin semen baru yang di luar dari ini, silahkan. Nah, namanya misalnya Ari, Erite, atau namanya siapa misalnya, Hilmi, Hilmite. Nah, oke.
Jika bereaksi dengan air, jika halide ini, halide, saya jelaskan yang halide, jika halide bereaksi dengan air, halide bereaksi dengan air, maka dia akan menghasilkan apa di sini? Portlandite, ya. Oke. Hasil akhirnya selalu CSH. Hasil akhirnya selalu CSH dengan portlandite. Portlandite ini menetap ya. Kalau dia bentuknya adalah soluble atau cairan atau bisa melarut, kira-kira dia letaknya di mana? Di dalam pasta. Ini kan baru semen dicampur dengan air, berarti jadi pasta ya. Nah, di dalam pasta letaknya dia di mana? Di dalam pasta kan keras kan? Nah, di dalam mana? Tidak ada agregat, kita bicara pasta. Pasta berarti apa? Semen dengan air. Katanya semen dengan air bisa menghasilkan CSH dan portlandite. Portlandite ini sifatnya soluble, bisa melarut. Dia bukan sesuatu yang keras. Letaknya di mana dia? Di atas, di dasar, di dalam. Kira-kira di mana dia? Kan pasta kan, aduk semen kan, dengan air kan, keras kan, nggak pakai kerikil, nggak pakai pasir. Terus kemudian bentukannya ada dua kan, produknya CSH dan portlandite. Di mana portlandite? Pertanyaan paling mendasar. Kenapa kalian pakai fly ash? Jurinya nanya gitu dulu nanti. Kan dianggap sudah mengerti tentang teknologi semen ya toh? Ya. Di mana? Di bawah. Mengendap berarti? Berarti ada yang warnanya beda-beda gitu. Bisa dilihat. Kan berarti dia cairan. Berarti di bawah kayak ada air-airnya gitu. Oke, di atas. Berarti di atas ada atau terperangkap di dalam, begitu kita buka, wah gitu kayak. Jadi produk hydrate ini, hidrasi, produk hidrasi itu kan karena dia bereaksi dengan semen, namanya hydrate ya. Itu menghasilkan CSH di awal-awal semen bereaksi dengan air. Langsung halide-nya bereaksi untuk menghasilkan CSH. Nah, kemudian setelah halide ini menghasilkan CSH, berikutnya adalah belite. Nah, belite ini dilanjutkan ya, jadi estafet ada belite. Nah, belite ini mineral yang kemudian akan bereaksi lebih sedikit lambat daripada halide ya. Nah, kita lihat di sini hasil reaksinya adalah juga CSH, produk hidrasi, kalsium silicate hydrate ya. Kalsium silicate hydrate ya kan? Ini ada CSH, kalsium silicate hydrate, dan lagi-lagi menghasilkan portlandite. Berarti portlandite-nya nambah, tidak hanya dari halide tapi juga dari belite. Nah, belite ini itu menghasilkan kekuatan yang berangsur-angsur. Kan ada kuat tekan 7 harinya berapa, besok waktu dibuka kuat tekannya sekian, minggu depan nambah. Fly ash kalau dikasih air sampai besoknya lagi sampai tahun depan, apakah dia berubah menjadi batu? Tidak, karena dia tidak bereaksi dengan air. Nah, kenapa kok dia dimasukkan ke dalam semen? Karena dia bereaksi dengan basa. Basanya mana kalau di semen? CaOH 2 kali, kalsium hidroksida atau portlandite. Dia bereaksi dengan portlandite, menghasilkan apa? CSH. Dia menghasilkan CSH, menghasilkan kuat tekan lebih pada beton. Jadi ceritanya begini. Ini kan beton ya. Bagian kecilnya lagi saya perbesar sampai berapa ribu kali di sini, ya. Nah, ini adalah rongga-rongga. Kemungkinan begitu, kemungkinan begini, kemungkinan ada lagi
nyambung, kemungkinan begini, kemungkinan begitu, atau kemungkinan begitu. Ya, ini adalah rongga udara di dalam beton yang kemungkinan bisa berisi air, moist ya, kelembaban, atau berisi portlandite. Ya. Pada saat normal tidak mengandung pozolan, maka dia seperti ini. Pada saat awal mengandung pozolan, pada saat awal dia dibuat dia mengandung pozolan, maka ini tadi CSH ya.